Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali berjumpa di pertengahan tahun ini. Mari bersama-sama di rumah kita dimanapun saat ini berada. Kita mau datang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mau datang bersyukur buat segala sesuatu yang kita alami dimanapun kita saat ini berada. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan penghiburan, perlindungan, kesehatan kepada setiap kami, bahkan kelimpahan berkat jasmani rohani. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau mengungkapkan segala ucapan syukur kami melalui ibadah kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menjamah kami, Tuhan memberkati kami, dan biarlah ibadah kami ini Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami dan kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita mau datang bersama-sama menyembah Dia. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang Maha Kuasa, Dialah yang kudus, Dialah segalanya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tata kudus-Mu ya Tuhan. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur dan menyembah, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur dan menyembah, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Mari setiap kita mau datang mengucap syukur. Mari setiap kita datang tersungkur di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang memuji, menyembah Dia. Dia begitu baik, Dia begitu baik. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur dan menyembah, persembahkan doa dan pujian bagi anak di hadapan tata-Mu, di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur dan menyembah, persembahkan doa dan pujian
bagi anak domba. Mari sama-sama menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu ya Allah, ya Allah sembah Dia, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembah ya Allah, ya ku sembah, ku menyembahmu. Amin. Ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Haleluya, kami datang menyembahmu, oh Tuhan Yesus, glory bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, naikkan sembah, naikkan pujian baginya. Puji-pujilah namamu, pujilah namamu ya Yesus. Kami datang sembah, glory bagimu. Yaralamaya Sandayaranamaya Si, Kaulah yang kudus. Kami mau datang bersyukur Tuhan, kami mau datang menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan jiwa kami. Masalah dan tantangan boleh ada Tuhan, tetapi kami mau datang tetap menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku menyembahmu ya Tuhan, ku sembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, kuduslah, kudus. Tuhan ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu. Mari angkat suara, angkat tanganmu sembah Tuhan. Oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku
ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu, oh Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam segenap hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dunia ini, kekuatan kami di dunia ini, hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Roh Kudus, hanya Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Saatnya kami Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami menjadikan kami sebagai murid yang dengar-dengaran kepada firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan baru, menjadi semangat baru, membangkitkan iman kami untuk menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan bekerja di tengah-tengah pribadi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami hardik segala penghalang, roh jahat udara yang ingin mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlalu dari ibadah kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih, Bapak Ibu usia emas yang luar biasa, para senior saya yang menjadi teladan saya, menjadi berkat saya, dan menjadi kesukaan saya berjumpa dengan para umas yang luar biasa. Ya, hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih boleh dikasih kesempatan untuk menjadi berkat kembali bersama-sama membagikan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan untuk menjadi berkat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kembali kami bersama-sama Tuhan dalam komisi umas ini, untuk kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu, bila apa yang kami berikan pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu apa yang disampaikan, bila isi hati-Mu saja Tuhan yang sampaikan. Dan setiap kami boleh mendengar dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini saya diberikan satu tema, yaitu memahami dan mengembangkan potensi. Wah, keren ya.
memahami dan mengembangkan potensi. Sudah usia lanjut tapi terus mesti semangat. Bukan hanya anak muda yang harus mengembangkan potensi, berguna, ya bermanfaat dalam hidup ini, tapi setiap kita ya yang sudah para umat, sudah lanjut usia, supaya juga mengembangkan potensi ya. Dan saya memberikan subjudul atau tema, judul ya, subtema atau judul sini saya berikan adalah tetap berbuah di masa tua. Ya, jadi kita fokus pada judul ini, tetap berbuah di masa tua. Ya, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu ya ketika mendengar kata tua ya? Ada orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif mengatakan, wah, orang tua itu dapat diartikan sebagai seorang yang mapan, seorang yang berhikmat, seorang yang semakin bijaksana di usianya yang lanjut, karena dia istilahnya banyak makan garam gitu ya. Bukan sampai darah tinggi, tapi makan garam dalam arti ini banyak pengalaman yang luar biasa, belum jadi teladan bagi anak-anak muda. Nah, itu yang berpikir positif seperti itu, dan adalah orang yang tepat jika diminta nasihat. Nah, itu kebayangan sebagai orang tua. Tapi ada sebagian orang ketika mendengar kata-kata tua, yang ada dalam bayangan mereka adalah sudah tidak berguna, sakit penyakit ya, terus kemudian merepotkan. Nah, bagaimana? Tergantung pada kita semuanya. Para lansia bagaimana merespon? Kita mau mendengarkan yang negatif atau mendengarkan yang positif? Nah, mari kita malam hari ini belajar bersama-sama. Yang positif akan bersyukur, bersukacita menerima kondisinya. Ya, untuk orang-orang tua yang bisa menerima kondisinya biasanya hidupnya lebih berbahagia, ya, dan berguna. Bukan hanya bahagia tapi bisa berguna buat lingkungannya, buat keluarganya, buat sekitarnya. Karena dia berpikir positif, aku semakin tua, semakin berguna. Apa yang sudah aku timba di masa muda, aku akan berikan kepada anak-anak muda lebih lagi. Nah, itu yang berpikir positif. Tapi yang berpikir negatif tadi, ya aku tidak berguna, aku tidak bisa apa-apa. Akhirnya tidak mau berpikir lebih luas lagi. Mari kita belajar satu ayat Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wih, luar biasa. Masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan masa tua menjadi layu, tapi masih berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar ya. Meski memang faktanya masa tua itu masa yang tidak mudah dihadapi, namun suka tidak suka itu kita harus hadapin. Saya kelak juga akan menjadi tua ya. Saya sudah 50 dan itu adalah masa dimana memasuki mulai masa lanjut ya, seterusnya, dan sampai nanti 60 dan seterusnya. Nah, mengalami naik turun kita di sana ya, secara fisik, secara mental, kadang spiritual gitu ya. Bahkan saat memasuki usia lanjut ada banyak hal yang dirasakan, rasa kehilangan-kehilangan yang ada ya dalam kehidupan. Bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman di kantor ya, karena sudah pensiun, tidak bekerja lagi, misal seperti itu. Nah, namun sebenarnya sesuatu yang dianggap hilang itu akan tergantikan ketika para lansia, para umas ini mempunyai waktu bersama-sama ya, dengan keluarga, kemudian dengan sahabat-sahabat. Dari situlah tercipta semangat yang luar biasa, tidak menghindari pertemuan-pertemuan, khususnya pertemuan atau komunitas dalam yang membangun, yaitu di dalam gereja seperti kompak ya, kemudian pertemuan komisi umas. Nah, oleh sebab itu saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa Zoom, belajarlah Zoom. Lewat siapa? Lewat anak, cucu, teman, atau siapapun yang ada di dekat kita yang bisa ngajarin nih, bisa berjumpa dengan Zoom, sehingga tidak hanya lewat YouTube satu arah, tapi bisa berbincang lewat Zoom ya. Mantap kalau sudah bisa lewat Zoom semua. Nanti paling ada 2-3 orang yang perlu belajar, nanti kalau perlu diajarin ya, supaya bisa berjumpa dalam komunitas bersama-sama. Nah, hidup akan berarti, terlebih bagi orang benar yang hidup takut akan Tuhan tadi dikatakan, dan hidup dekat melekat pada Bapa, dikatakan mereka masih berbuah, bahkan menjadi gemuk. Nah, kita akan belajar, kita tetap berarti bagaimana caranya berguna, baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain di sekitar kita. Nah, mari secara singkat saya akan membahas mengenai bagaimana menemukan potensi diri dan hidup bermakna. Jadi ada 2 hal yang dibahas, sehingga hidup lansia, hidup para umas ini akan terus berbuah
di masa tua, bahkan sampai masa usia lanjut, sampai usia berapapun Tuhan berikan hidup selama di dunia ini, ya. Ada dua hal. Yang pertama, mari temukan bagaimana menemukan potensi diri secara sederhana, ya, secara sederhana. Menemukan potensi diri, tidak perlu yang jelimet-jelimet, oh harus apa. Kalau bisa tes bagus, tapi secara sederhana bagaimana menemukan potensi, menemukan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan di masa tua ini. Satu, ya, kalau mau menemukan potensi, mau menemukan apa yang bisa dilakukan di masa tua ini, yang satu, buatlah satu tujuan atau sasaran dalam hidup ini ke depan. Misalnya di masa usia sekarang, usia berapa misalnya, masih di masa usia 60 ke depan, mungkin ada satu tujuan dalam kehidupan ini. Meskipun aku ke depan usia semakin lanjut, tapi aku mau hidup tetap berpenghasilan. Nah, itu satu tujuan hidup juga. Hidup tetap berpenghasilan meski itu kecil-kecilan, atau mau berpenghasilan besar. Nah, itu ditentukan. Itu adalah satu tujuan, karena tujuan itu akan menentukan langkah selanjutnya, ya. Yang kedua, kalau tadi menentukan sasaran atau tujuan, saya akan singkat-singkat aja. Kemudian yang kedua, kenali diri sendiri. Nah, ini yang penting, ya. Kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu kenalnya apa? Kenali kelebihannya. Bapak Ibu apa kelebihannya? Ya, ada yang kelebihannya pintar buat kue, ada yang kelebihannya cepat menghafal seperti Papa Adi dulu, ya, cepat menghafal seperti apa gitu. Nah, tapi pelajari juga kekurangannya apa. Terus kemudian apa yang membuat kita bahagia? Apa yang paling dihindari dalam hidup ini? Buat daftar, ya, tentang kelebihan dan kekurangan. Kemudian tanyakan pada orang sekitar kita. Tanyakan pada keluarga kita, atau mungkin sahabat kita, orang dekat kita, supaya ada orang yang mengoreksi kita, tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Dan saat dikoreksi jangan marah, ya. Kita akan tahu lebih baik itu, sehingga bisa tahu bagaimana mencapai tujuan ke depan dengan adanya kekurangan kelebihan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, aduh, orang itu bisa, oh hidupnya seperti ini, aku kok tidak bisa, maka kita akan kejentok, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa tidak akan sulit menempuh tujuan dalam kehidupan itu, ya. Kemudian yang keempat, singkirkan rasa takut gagal. Yang penting rancangkan, ya, dan kemudian bawa dalam doa, ya. Singkirkan rasa takut gagal. Nah, yang kelima ini yang terakhir adalah buat beberapa rencana, ya, buat beberapa rencana disesuaikan dengan kondisi yang ada tadi. Ya, bawa ke dalam tangan Tuhan rencana kita, bicarakan dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan pembina rohani, ya, komunitas, sehingga bisa lebih terbuka lewat diskusi-diskusi. Kita tahu apa yang harus dicapai ke depan dalam usia lanjut kita, ya. Apa yang kita harus mau lakukan, yang akan dilakukan. Nah, dengan pandangan-pandangan itu, dengan orang sekitar kita, itu kan akan memperluas pandangan, tapi berbicara dengan orang-orang yang tepat, sehingga bukan orang-orang yang melemahkan atau membunuh impian, ya. Ya, itu yang mengenai bagaimana menemukan potensi diri secara sederhana, ya. Menemukan potensi diri secara sederhana tadi ada 5, ya. Buat tujuan, sasaran, kemudian kenali diri sendiri, kelebihan kekurangan, kemudian jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, singkirkan rasa takut gagal. Yang kelima, buat beberapa rencana disesuaikan dengan kondisi kita dan dibicarakan dengan orang-orang dekat dengan kita, supaya kita bisa mendapat masukan-masukan, ya. Misalnya atau contoh, mau bisnis dengan yang sudah ada diteruskan, atau mau beralih bisnis misalnya seperti itu, atau mungkin mau pensiun betul-betul enggak berbisnis lagi, tapi ada hal-hal kegiatan lain yang akan dilakukan. Nah, itu bisa dibicarakan, dirancangkan semuanya, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, yang kedua, ini yang terutama, ya, lebih mendalam lagi. Yang kedua adalah bagaimana hidup bermakna. Nah, ini lebih dari segalanya. Kalau tadi kita harus gali potensi untuk kita mencapai tujuan ke depan, itu harus, ya, tapi kita lebih lagi harus masuk, karena hidup kita ini perlu adalah hidup bermakna. Nah, yang kedua ini bagaimana hidup bermakna. Ada banyak tugas, saya tidak mau katakan hal, ada banyak hal, atau saya katakan lebih banyak tugas. Kenapa? Ketika kita ngomong tugas, itu seperti ada rasa tanggung jawab yang kita harus lakukan, ya. Ada banyak tugas yang bisa kita lakukan sebagai lanjut usia untuk mengisi hari-hari pemberian Tuhan dalam hidup kita, dan itu hal yang sangat berguna pastinya, ya. Ada banyak tugas. Ingat, kalau tugas berarti ada satu kewajiban dalam diri kita untuk melakukannya, ya, untuk setiap kita. Nah, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para umas, para lanjut usia dalam
menjalankan dalam kehidupan sehari-hari ini sehingga kehidupan itu sungguh bermakna ya dan berbuah lebat dikatakan tadi. Yang pertama, kita sebagai para umas ya, Bapak Ibu sebagai para umas, para lanjut usia yang luar biasa yang sudah banyak belajar dalam kehidupan ini, mari belajarlah mengajar, mendidik, menasehatin, dan saya percaya ini semua umas bisa lakukan ya, asal kita punya satu pemikiran bahwa hidupku harus berguna, maka kita bisa mengajarkan apa yang kita tahu selama ini ya. Kemudian kita bisa kemudian menasehatin hal-hal yang kita tahu, khususnya firman Tuhan yang kita banyak pelajari dalam hidup ini. Kita baca Titus 2 ayat 2-5 dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi berkat ya, bagaimana hidup sederhana, terhormat, bijaksana menjadi berkat bagi yang muda. Kemudian perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik ya dikatakan, dan dengan demikian mendidik. Jadi mengajarkan, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, bukan malah memporak-porandakan keluarga ya, melihat suami sama istri, anak-anaknya bertengkar, malah kita ngomong sudah, jangan dianggap suamimu, jangan dianggap istrimu. Wah, bukan begitu. Itu mendidik yang salah, tapi mendidik yang benar, mengajari dengan cara yang benar berdasarkan firman Tuhan ya. Hidup bijaksana dikatakan ya, dengan cara sederhana kita bisa mengajarkan, mendidik orang-orang muda di bawah kita ya, bukan dengan cara sombong, enggak ya. Kita tetap harus rendah hati, meskipun kita bisa mengajar, kita harus tetap rendah hati dan tetap terus belajar, karena ilmu itu tidak pernah habis dan firman Tuhan itu juga tidak pernah terbatas ya. Yang pertama tadi adalah mengajarkan, mendidik, menasehatin. Kemudian kedua yang kita bisa lakukan supaya hidup kita berguna, bermakna ya, di situ kita bisa berbuah lebat lewat apa yang kita lakukan, yaitu memberitakan. Kata sederhananya adalah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, yang kita sudah minum selama ini, yang kita sudah makan istilahnya setiap hari, dibahas dari sejak muda ya. Apalagi kalau dicatat, itu sesuatu yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada anak-anak, cucu, teman-teman, sahabat. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang bermakna yang bisa kita lakukan, dan itu bernilai kekal ya. Sesuatu yang bermakna yang bisa dilakukan. Makanya dikatakan tadi Mazmur 92 ayat 14-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kemudian ayat selanjutnya ayat 15 dikatakan, kalau ayat di Alkitab tertulis itu di ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi hidup kita itu berbuah menjadi gemuk segar. Untuk apa juga? Untuk memberitakan ya, memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah tetap aktif ya, untuk supaya kita hidup berguna, bermanfaat. Tetaplah aktif, jangan malas ya, jangan dikondisikan dengan keadaan fisik kita kemudian kita menjadi malas-malasan gitu ya, tapi malah kita harus giat, menjadi contoh kegiatan yang luar biasa ya, dengan berolahraga, rajin berolahraga, menjadi teladan buat anak cucu yang melihat. Kayak Papa Hadi itu rajin sekali orangnya, berolahraga tidak pernah berhenti, setiap hari nggak pernah absen ya, rajin membaca firman Tuhan, rajin menghafal firman Tuhan, rajin melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu yang kita harus lakukan, tidak bosan, sehingga hidup ini tidak akan mengalami kebosanan, tidak akan mengalami stres, karena banyak hal yang bisa dilakukan. Apapun yang bisa dilakukan. Kalau senang masak, lakukan masak. Hobi apapun yang bisa dilakukan. Ikuti seminar tentang kesehatan, seminar tentang keluarga, seminar tentang bahkan pelajaran-pelajaran Alkitab. Ikuti hal tersebut ya. Kemudian menyalurkan hobi, bercocok tanam, kemudian memelihara binatang, apalagi kemudian hobi, bahkan dari hobi itu bagaimana dipikirkan bisa menjadi bisnis ya, yang luar biasa. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Yang penting garis dibawahi, jangan malas ya. Setiap kita harus giat. Ada beberapa lansia yang saya temui, bukan di gereja sini, malas, sampai anaknya, cucunya tuh mau mendorong suruh keluar berjemur aja malas, olahraga malas ya.
ngikutin kegiatan-kegiatan gereja malas, terus apa yang mau dilakukan? Mari tetap giat dan tetap aktif. Yang keempat, meningkatkan kehidupan iman. Ini Filipi 1 ayat 20, nanti bisa dibaca. Di sana dikatakan, sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, biarlah hidup kita itu menjadi berkat dan mati kita pun akan menjadi berkat. Lewat apa? Terus kita meningkatkan hidup iman kita. Kita tahu dalam 2 Petrus ayat 1 sampai 5 sampai 7 nanti bisa dibaca ya. Justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan apa dalam hidup ini? Kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan kepengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Jadi terus itu ditambahkan kepada diri kita, dan itu akan tetap menjaga kualitas hidup kita ketika kita mau menambahkan firman Tuhan terus dalam kehidupan kita. Ya, saya bersyukur luar biasa. Ada beberapa dari para umas kita ini yang ikut SPY di usia lanjut. Wow, keren. Saya acung jempol 2. Kalau perlu jempol kaki naik semua ya. Saya bersyukur, saya luar biasa ini ya. Malah di masa pandemi ini saya bisa melihat bagaimana para umas ikut kelas SPY. Luar biasa itu ya. Kelas saya pengikut Kristus yang muda-muda yang malas kalah ini ya. Semakin tua semakin menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Luar biasa, dan berkatnya pasti akan luar biasa juga untuk setiap kita. Amin. Ya, penutup. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya masa lanjut usia ini bukanlah masa yang mengerikan. Kalau kita mau menanggapin masa-masa ini dengan luar biasa, dengan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Amin. Ya, semakin orang bisa menerima kondisi, maka pastilah dia bisa menghasilkan banyak hal yang positif dan berguna. Jadi sebenarnya tua adalah bagian dari berkat Tuhan dan bisa menjadi berkat buat sesama juga. Ya, seperti kata firman Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi amanat dari ayat 92, Mazmur 92 ayat 15 itu sungguh luar biasa, memotivasi setiap kita para umas untuk terus berkarya, berbuah, memberikan arti, bermanfaat kepada sesama, menjadi berkat bagi orang lain dengan kekuatan yang spiritual yang luar biasa, kekuatan rohani yang luar biasa, yang mau terus dipupuk dalam kerohanian dan terus rajin ya belajar dalam kehidupan ini ya. Mari, ada satu kalimat terakhir. Menjalani kehidupan di dunia ini dengan umur yang panjang itu sangat baik. Tetapi ingat, lebih baik dari semuanya itu adalah bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda di dunia ini ya. Menjalani kehidupan di dunia ini dengan umur yang panjang itu sangat baik, tetapi lebih baik dari semuanya itu adalah bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda di dunia ini. Luar biasa, bila firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bukan hanya para umat, saya juga boleh diberkati dengan firman ini, sehingga saya boleh menjadi orang yang terus bersiap diri, mempersiapkan diri bagaimana saya tetap bisa menggali potensi dalam diri saya seperti tadi yang saya bagikan, dan bagaimana membuat diri saya terus bermanfaat. Demikian juga para umat yang luar biasa, buat diri kita terus bermanfaat, berbuah-buah, menjadi buah banyak orang dan memenangkan banyak jiwa bahkan lewat apa yang kita lakukan ya. Ya, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan, biarlah ini kita boleh lakukan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, masa tua adalah masa berkat, di mana Tuhan memberkati kami dengan cara yang berbeda ketika kami masa muda. Kami percaya masa tua adalah masa yang positif, yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang baru, yang lebih lagi, tapi hidup kami Tuhan, para umas, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, buat keluarga, buat orang-orang di sekitar, dengan potensi kami, dengan kehidupan kami yang mau lebih bermanfaat, giat, tidak malas, terus menimba ilmu, dan mau terus Tuhan memperdalam firman-Mu Tuhan, bahkan belajar tentang firman-Mu lebih lagi, menjadi berkat, mengajarkan apa yang kami sudah dapat lewat firman-Mu juga. Terima kasih, kami serahkan semua tangan-Mu, dan kami juga berdoa untuk memberkati, menutup ibadah umas hari ini. Kami serahkan semua tangan-Mu, berkat-Mu Tuhan untuk para umas. Tuhan berkati, berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan
umur panjang yang disertai dengan kesehatan Tuhan berikan untuk para umasku yang luar biasa Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu, semakin tua semakin bijak, semakin tua semakin berhikmat, untuk boleh menjadi berkat buat anak cucu dan orang di sekitar Tuhan. Bahkan semakin hari Tuhan mereka boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga yang masih berbisnis, yang masih bekerja atau merancangkan sesuatu untuk bekerja di masa pensiun. Tuhan berkati juga supaya diberikan hikmat, terbuka jalan-jalan yang tertutup, supaya diberikan hikmat apa yang harus diambil, keputusan-keputusan yang harus diambil lewat potensi yang ada. Tuhan berkati juga segala rencana-rencana dalam kehidupan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini dan boleh menjadi berkat. Mari para umas kita mengangkat tangan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Diberkati engkau dengan berkat sempurna tubuh, jiwa, dan roh, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi. God bless you all.